Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Almah Ramadhanu, NIM 1814200029, kelas IF 6TP. Yang dimana kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer forensik. Komputer forensik digital atau dikenal sebagai ilmu forensik adalah salah satu cabang informasi forensik untuk menyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awal identik dengan forensik komputer, tetapi kini diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target kunci dihapus atau disembunyikan. Berawal dari bangkitnya revolusi komputerisasi personal pada akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an, disiplin ini berkembang secara alami selama tahun 90-an, dan baru pada awal abad ke-21, negara secara bertahap membentuk kebijakan terhadap disiplin ini. Landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menyangga asumsi kriminal yang dapat mengadilkan pidana atau perdata. Forensik digital juga dapat dilakukan secara di sektor swasta, seperti penyelidikan internal perusahaan atau penyelidikan instruksi. Penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan saja, teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan bidang lain seperti bidang hukum, aspek teknis dari penyelidikan, dan dapat dibagi menjadi beberapa cabang sesuai dengan jenis perangkat digital yang terlibat. Forensik komputer, forensik jaringan, analisis data forensik, dan forensik nanti bergerak. Proses forensik umumnya diliputi penyitaan forensik image atau kalkulasi, dan analisis media digital mengusulkan laporan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Selain mengidentifikasi barang bukti secara langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengonfirmasi hubungan antar tersangka dan kasus tertentu, mengonfirmasi alibi atau pernyataan untuk memahami niat, mengidentifikasi sumber atau mengidentifikasi dokumen. Ruang lingkup investigasi forensik digital lebih luas daripada bidang pengetahuan forensik lainnya, sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks. Dalam suatu model, forensik digital melibatkan 3 konsep yang terangkali yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tujuan akhir dengan segala kelayakan serta hasil yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut ialah dari aspek manusia manusia diperlukan untuk mencapai yang berkualitas untuk memudahkan belajar komputer forensik, tetapi untuk menjadi ahlinya butuh lebih dari sekedar pengetahuan saja dan pengalaman saja. Harus lebih memahami apa itu bidang forensik tersebut. Peralatan perlu digunakan sejumlah perangkat atau alat yang tepat untuk mendapatkan jumlah bukti yang dapat dipercaya dan bukan sekadar bukti palsu. Yang ketiga, akurat yang diperlukan untuk mengalih dan mendapatkan pengalihan, dan pada akhirnya menjanjikan dalam bentuk laporan yang akurat. Dalam komponen aturan yang diperlukan pemahaman yang baik dalam segi hukum dan etika. Tahapan proses forensik digital diperlukan pelatihan dan pengetahuan spesial yang berada secara garis besar. Ada 2 tingkatan personel yang dibutuhkan, yaitu teknis forensik digital
dan pemeriksaan barang bukti digital. Itu ada dua. Ada dua klarifikasi barang bukti hasil dari digital forensik, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Barang bukti elektronik, barang bukti yang bersifat fisik yang dapat dikenali secara visual. Jenis barang bukti elektronik seperti komputer, laptop, netbook, tablet, dan lain-lain. Dan barang bukti digital, barang bukti yang kemudian akan diekstrak atau recovery dari barang bukti elektronik. Barang bukti digital ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan atau dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronika. Barang bukti ini yang harus dicari oleh informasi analisis untuk kemudian dianalisis secara teliti. Cybercrime merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi. Salah satu arah mampu timbal balik secara online. Kategori cybercrime ada 3, yaitu kejahatan yang dimana komputer menjadi sasaran atau target kriminal. Yang kedua, kejahatan yang dimana komputer merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, kejahatan yang dimana pengguna komputer merupakan aspek identital dari perbuatan kejahatan tersebut. Secara prinsip, terdapat 4 jenis aktivitas yang dilakukan kategori tersebut adalah interception, interruption, modelization, dan fabrication. Informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi diartikan sebagai suatu sekumpulan data elektronik, transaksi elektronik, pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana tertera diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 menjadikan cybercrime yang pertama di Indonesia pada 27 Oktober 2016. Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Saat ini regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum atas kasus cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya Undang-Undang ITE diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Mengingat sejumlah pengguna teknologi internet pada saat ini meningkat drastis pada tahun ke tahun, ini meningkat sangat besar. Sistem file atau sistem berdasarkan merupakan sistem logika yang dimana digunakan untuk mengendalikan aspek terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk menyimpan, pengelola, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Sistem file atau file system atau sistem berkas merupakan struktur logika yang dimana digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada sistem disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungan antara sistem operasi dan sistem file adalah sistem file interface, yaitu menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah filenya ditemukan, sistem file akan membuat
dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasi kepada sistem operasi, dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna. Integrasi dan file signature, sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu file atau isi file, membantu dalam upaya mengidentifikasi manipulasi data. File-file sistem komputer diidentifikasi oleh dua atribut, yaitu file extension dan file signature. File extension dalam berupa nama file komputer yang terlapiskan dengan menunjukkan format file tersebut. Dengan suatu sistem signature dapat juga dikatakan sebagai magic number, satu set dari beberapa konteks yang disimpan pada bagian awal file. Setiap jenis file-file tipe dapat dikenal dengan mudah melalui extension. Contoh macam praktikum VTK Imager, sebuah tool yang digunakan untuk mengakuisisi atau melakukan imaging suatu file, directories, dan partisi atau physical disk untuk keperluan forensik. Dengan menggunakan VTK Imager, data yang diakuisisi akan terjamin keasliannya. File master VTK Imager dapat di-download, kemudian dilakukan instalasi VTK Imager di komputer, yaitu tahap-tahapannya: buka aplikasi VTK Imager yang sudah diinstal, bukti digital, segala informasi dalam bentuk banner yang disimpan atau dikirimkan menggunakan perangkat elektronik dan dapat digunakan untuk mendukung atau menyangkal suatu klaim atau dugaan dalam kasus hukum. Model investigasi, kerangka kerja atau langkah-langkah sistem yang digunakan untuk melakukan penyelidikan. Salah satu model investigasinya forensik digital yang dimiliki tahapan, yaitu proses kesiapan, instalisasi, perolehan, dan investigasi. Alternatif aplikasi yang serupa dengan VTK Imager, terutama dalam fungsi pencitraan dan analisis data forensik, meliputi Autopsy Case, Forensic X-WAS Forensic, Magnet IOMS, dan OS Forensic. Open Source Intelligence OS atau disebut dengan OSINT, praktikum pengumpulan dan analisis informasi dari sumber yang tersedia untuk umum guna memperoleh intelijen untuk berbagi keperluan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kata-kata ataupun keterangan yang kurang, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.